Kebanyakan trader masuk ke pasar dengan satu tujuan utama, ingin cepat menghasilkan uang. Masalahnya, cara berpikir seperti ini justru sering menjadi kesalahan terbesar bagi trader pemula. Pasar bukan tempat yang dirancang untuk memberi penghasilan tetap, apalagi dalam waktu singkat. Di bulan-bulan pertama trading, pasar biasanya akan memberikan pelajaran yang cukup keras. Dan kenyataannya, pelajaran itu sering datang lewat kerugian. Statistik dari banyak perusahaan broker menunjukkan bahwa sebagian besar trader baru kehilangan sebagian besar. Bahkan kadang seluruh modal awal mereka hanya dalam beberapa bulan pertama. Fase ini sering disebut sebagai biaya belajar di market. Sebagian memang sulit dihindari, tapi kerugiannya sebenarnya bisa ditekan kalau sejak awal pola pikir kita benar. Di bulan pertama, fokus utama Anda seharusnya bukan mencari profit besar, melainkan menjaga modal agar tetap aman. Tujuan Anda bukan langsung menang besar, tapi memastikan Anda masih punya kesempatan untuk trading di hari berikutnya. Karena itu, manajemen risiko menjadi hal paling penting. Salah satu aturan dasar yang wajib diterapkan adalah jangan pernah mempertaruhkan terlalu banyak modal dalam satu transaksi. Banyak trader profesional menggunakan aturan risiko kecil per transaksi agar satu kesalahan tidak langsung menghancurkan akun mereka. Artinya, sebelum memikirkan berapa keuntungan yang ingin didapat, Anda harus lebih dulu menentukan seberapa besar kerugian yang siap diterima. Dari situ barulah ukuran posisi ditentukan. Pertama, tentukan titik entry dan stop loss yang masuk akal. Selisih antara keduanya adalah risiko Anda per saham. Setelah itu, hitung berapa jumlah saham yang boleh dibeli berdasarkan batas risiko yang sudah Anda tetapkan. Pendekatan seperti ini terdengar sederhana, tapi sangat penting karena bisa melindungi Anda dari keputusan emosional. Dengan sistem yang disiplin, akun trading Anda tidak akan hancur hanya karena satu atau dua transaksi buruk. Dan di tahun pertama trading, bertahan hidup jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan besar. Masuk ke bulan kedua. Ada jebakan lain yang sering dialami trader pemula. Terlalu sering ganti strategi. Banyak orang setelah rugi langsung merasa strateginya salah. Mereka pindah dari candlestick ke moving average, lalu tertarik Elliott Wave, kemudian mencoba indikator lain yang sedang populer di internet. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar memahami satu metode secara mendalam. Padahal, kesuksesan dalam trading tidak datang dari mencoba semua strategi, tetapi dari menguasai satu pendekatan dengan baik. Trader profesional biasanya punya satu metode yang benar-benar mereka pahami dan gunakan secara konsisten. Karena itu, penting untuk fokus pada satu sistem yang sudah terbukti dan mendalaminya dengan serius. Jangan sibuk mencari indikator baru setiap minggu. Lebih baik pelajari satu metode sampai benar-benar paham bagaimana cara kerjanya, kapan efektif digunakan, dan bagaimana membaca kondisi pasar dengan benar. Bulan ini, tugas Anda adalah mengurangi distraksi. Singkirkan terlalu banyak teori, abaikan indikator yang tidak perlu, dan fokus membangun pemahaman mendalam terhadap satu pendekatan trading yang benar-benar ingin Anda kuasai. Fokuskan seluruh energi dan perhatian Anda untuk benar-benar memahami prinsip dasar dari metode WKAF. Artinya, Anda harus mulai belajar membaca grafik berdasarkan pergerakan harga itu sendiri. Anda perlu memahami hubungan antara harga dan volume, serta mulai mengenali bagaimana siklus pasar bekerja, mulai dari fase akumulasi hingga distribusi. Anda juga harus belajar mengenali tanda-tanda penting yang menunjukkan perubahan perilaku market, seperti saling klimaks atau munculnya tanda kekuatan pasar. Pendekatan yang fokus dan mendalam terhadap satu metode seperti ini jauh lebih berharga dibanding menggunakan banyak indikator yang sebenarnya tidak saling terhubung. Trader profesional biasanya adalah spesialis, bukan orang yang mencoba menguasai semuanya sekaligus. Mereka punya seperangkat alat analisis yang benar-benar dipahami dan digunakan dengan sangat presisi. Bulan kedua adalah awal dari proses panjang untuk membangun kemampuan itu. Masuk ke bulan ketiga. Ada aturan penting berikutnya. Pasar adalah guru terbaik Anda, dan bahasa pasar hanya satu, yaitu pergerakan harga dan volume. Setelah memilih satu metode analisis, Anda harus belajar hanya mengandalkan sumber informasi yang benar-benar relevan dan terpercaya. Masalahnya,
Dunia finansial modern penuh dengan kebisingan. Setiap hari kita dibanjiri berita, opini analis, prediksi ekonomi, upgrade dan downgrade saham, sampai komentar tanpa henti di media sosial. Trader pemula biasanya menyerap semua informasi itu dengan harapan bisa mendapat keuntungan lebih. Padahal seringkali itu justru menjadi distraksi besar. Banyak informasi di luar sana bukan membantu, tapi malah membuat bingung dan memengaruhi keputusan secara emosional. Richard Wyckoff mengajarkan bahwa sumber kebenaran paling akurat tentang niat pasar sebenarnya adalah pergerakan pasar itu sendiri. Semua informasi, emosi, harapan, dan ketakutan para pelaku pasar akhirnya tercermin di grafik harga dan volume. Itulah bahasa pasar yang sebenarnya harus Anda pelajari. Karena itu, tugas Anda di bulan ketiga adalah melatih diri untuk fokus mendengarkan apa yang dikatakan grafik dan mengabaikan kebisingan dari luar. Anda harus mulai disiplin membaca chart setiap hari. Luangkan waktu untuk menganalisis pergerakan harga dan volume dari market utama maupun saham-saham unggulan. Pelajari bagaimana volume menunjukkan usaha pasar, sementara pergerakan harga menunjukkan hasilnya. Setiap hari, biasakan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang ditunjukkan market tentang keseimbangan antara supply dan demand? Karena pada akhirnya, itu satu-satunya pertanyaan yang benar-benar penting. Jika grafik menunjukkan satu cerita tetapi Anda malah lebih percaya opini analis di televisi atau media sosial, itu sama saja sabotase terhadap diri sendiri. Bulan ketiga adalah tentang membangun kemandirian berpikir dan belajar mempercayai bukti dari grafik di atas opini siapapun. Masuk ke bulan keempat, Anda harus mulai menerapkan aturan penting lainnya. Jangan pernah masuk trading tanpa rencana yang jelas dan tertulis. Trading bukan aktivitas impulsif. Trading adalah proses yang direncanakan dengan matang. Kalau masuk market hanya karena feeling atau FOMO tanpa alasan logis yang jelas, itu bukan trading, itu perjudian. Karena itu, setiap transaksi harus diawali dengan trading plan yang sederhana tapi jelas. Dan rencana ini sebaiknya benar-benar ditulis. Menulis membantu membuat pikiran lebih terstruktur dan memaksa Anda lebih disiplin. Minimal, setiap trading plan harus memiliki 4 komponen utama. Pertama, alasan kenapa Anda masuk posisi. Alasan ini tidak boleh sekadar feeling bagus atau kayaknya bakal naik. Harus ada dasar yang jelas dari analisis Anda. Misalnya, market sedang uptrend. Saham tersebut termasuk leader di sektornya, baru menyelesaikan fase akumulasi, dan menunjukkan tanda strength yang valid. Kedua, tentukan area entry dengan jelas. Anda harus tahu di harga berapa Anda akan masuk. Ketiga, tentukan stop loss yang logis. Ini adalah titik di mana analisis Anda dianggap salah dan Anda harus keluar dari posisi. Keempat, tentukan target profit awal berdasarkan analisis yang masuk akal. Kalau sebelum entry Anda belum bisa menjelaskan 4 hal ini secara jelas, berarti Anda sebenarnya belum siap mengambil transaksi tersebut. 4 bulan pertama ini adalah fondasi penting dalam perjalanan trading Anda. Di fase ini Anda belajar menjaga modal, fokus mendalami satu metode, belajar percaya pada chart dibanding opini luar, dan mulai disiplin membuat trading plan sebelum entry. Setelah fondasi itu terbentuk, barulah Anda mulai masuk ke tahap berikutnya, membangun proses trading profesional yang lebih sistematis. Di bulan kelima, fokus Anda adalah belajar hanya mengambil setup terbaik. Salah satu kesalahan terbesar trader pemula adalah merasa harus selalu trading setiap hari. Mereka takut ketinggalan peluang kalau tidak aktif di market. Akibatnya muncul kebiasaan overtrading, yaitu memaksakan entry pada setup yang sebenarnya biasa saja atau bahkan tidak jelas. Ini perlahan menggerus modal dan mental. Tugas Anda sekarang adalah melawan dorongan tersebut. Kurangi frekuensi trading dan mulai berpikir seperti trader profesional yang sangat selektif. Pahami bahwa satu transaksi berkualitas tinggi yang direncanakan dengan matang jauh lebih baik dibanding banyak transaksi impulsif tanpa arah jelas. Trader profesional bukan dibayar karena sering trading. Mereka dibayar karena kesabaran, kualitas analisis, dan ketepatan eksekusi mereka. Karena itu, Anda harus punya standar tinggi terhadap setup yang ingin diambil.
Setup terbaik adalah setup di mana semua bukti teknikal terlihat jelas, lengkap, dan tidak ambigu. Setup yang bagus harus benar-benar jelas dan tidak membingungkan. Polanya harus sesuai dengan model akumulasi yang memang sudah terbukti secara teori maupun praktik. Artinya, Anda perlu melihat tanda-tanda yang lengkap, mulai dari adanya selling klimaks yang jelas, fase penyerapan yang berlangsung cukup lama dengan volume yang sesuai, adanya spring atau shakeout sebagai tes terakhir, hingga munculnya tanda kekuatan pasar yang nyata. Kalau salah satu bagian penting itu tidak ada, terlihat lemah, atau masih abu-abu, maka setup tersebut sebenarnya belum layak untuk diambil. Tidak perlu dipaksakan hanya karena ingin trading. Tugas Anda bukan mencari alasan untuk masuk market setiap hari. Tugas Anda adalah menunggu setup yang benar-benar bagus sampai Anda hampir tidak punya alasan untuk melewatkannya. Masuk ke bulan ke-6. Anda harus mulai menerapkan aturan berikutnya. Selalu tentukan arah market secara keseluruhan sebelum melihat saham individual. Di awal mungkin konsep ini hanya terdengar seperti teori dasar. Tapi seiring perkembangan Anda sebagai trader, hal ini harus menjadi bagian wajib dari rutinitas harian. Saham sebaik apapun tidak bisa dianalisis secara terpisah dari kondisi market secara umum. Karena pada akhirnya, arah market adalah faktor terbesar yang memengaruhi pergerakan sebuah saham. Karena itu, pekerjaan Anda setiap hari harus dimulai dengan menganalisis market utama secara objektif. Perhatikan harga dan volumenya dengan tingkat ketelitian yang sama seperti ketika Anda menganalisis saham individual. Tujuannya adalah menentukan market sedang berada di fase apa. Akumulasi, markup, distribusi, atau markdown. Analisis ini akan menjadi filter utama Anda sebelum mengambil keputusan trading. Posisi buy yang bagus membutuhkan kondisi market yang mendukung. Jadi, kalau market secara umum sedang berada dalam fase distribusi atau bahkan downtrend yang jelas, maka sebaiknya hentikan dulu pencarian posisi buy baru. Satu aturan sederhana ini saja sebenarnya sudah bisa menyelamatkan Anda dari banyak transaksi buruk. Ini seperti tembok pertahanan yang melindungi Anda dari mencoba melawan arus market yang sedang turun. Trader amatir biasanya sibuk mencari saham yang tetap bisa naik saat market jatuh. Trader profesional memahami bahwa peluang berhasil dalam kondisi seperti itu jauh lebih kecil. Sehingga mereka memilih menunggu dan menjaga modal sampai kondisi market kembali mendukung. Masuk ke bulan ke-7. Fokus Anda adalah belajar memilih market leader. Setelah memastikan market sedang dalam tren naik yang sehat, langkah berikutnya adalah menempatkan modal pada saham-saham yang paling kuat. Fokuslah pada saham yang menunjukkan relative strength terbaik dibanding market dan sektornya. Trader profesional memburu pemimpin pasar, bukan saham yang tertinggal. Uang besar dari institusi biasanya terkonsentrasi pada sedikit saham terbaik yang punya potensi kenaikan paling besar dan berkelanjutan. Saham-saham inilah yang akhirnya menjadi market leader. Tugas Anda adalah belajar mengenali jejak akumulasi tersebut dan ikut berada di sisi yang sama. Dengan smart money, caranya dengan membandingkan performa saham terhadap sektor dan market secara keseluruhan. Market leader biasanya naik lebih cepat saat market rally dan cenderung lebih kuat saat market terkoreksi. Kekuatan seperti ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda adanya akumulasi profesional yang kuat. Selain lebih berpotensi menghasilkan profit, saham leader juga biasanya lebih aman karena didukung oleh minat beli institusi. Sebaliknya, saham yang lemah seringkali justru sedang diabaikan atau didistribusikan oleh pelaku besar. Membeli saham lemah sambil berharap tiba-tiba menjadi kuat bukanlah strategi yang masuk akal. Karena itu, biasakan berpikir seperti manajer investasi profesional. Tempatkan modal di area yang punya peluang terbaik untuk berkembang. Dan biasanya itu adalah market leader. Masuk ke bulan ke-8. Anda harus belajar menunggu konfirmasi market sebelum bertindak. Trader amatir cenderung ingin menebak arah market lebih dulu. Mereka ingin jadi orang pertama yang masuk karena takut ketinggalan momentum. Masalahnya, keputusan seperti ini sering didorong oleh ego dan harapan, bukan bukti nyata. Trader profesional berbeda. Mereka bertindak seperti detektif. Mereka sabar menunggu market menunjukkan bukti yang lengkap sebelum mengambil posisi. Dalam metode wake up,
Setelah fase akumulasi selesai, biasanya akan muncul tanda kekuatan atau breakout dari trading range. Trader pemula sering langsung FOMO melihat breakout besar lalu mengejar harga di atas. Padahal bagi trader profesional, breakout bukan sinyal untuk buru-buru entry. Breakout hanyalah bukti bahwa analisis bullish mereka mulai terkonfirmasi. Setelah itu, mereka tetap menunggu pullback atau reaksi kecil pertama yang biasanya menjadi last point of support. Di titik inilah mereka mencari entry dengan risiko yang lebih kecil dan lebih terukur. Mereka juga memperhatikan apakah pullback tersebut terjadi dengan volume yang mengecil. Jika iya, itu menjadi tanda bahwa tekanan jual mulai habis dan peluang kenaikan lanjutan semakin besar. Inilah yang membedakan profesional dan amatir. Kemampuan untuk tetap tenang, tidak terburu-buru, dan sabar menunggu konfirmasi terbaik sebelum masuk posisi. Metode Wyckoff sendiri memang sangat mendalam dalam membaca pergerakan internal market. Namun penting juga dipahami bahwa banyak trader legendaris lain memiliki pendekatan berbeda dengan disiplin yang sama kuatnya. Bernard Baruch misalnya lebih fokus pada kondisi geopolitik dan fundamental ekonomi. Nicholas Darvas terkenal dengan metode box theory yang hampir sepenuhnya hanya fokus pada pergerakan harga. Sementara Richard Dennis dan kelompok Turtle Traders menggunakan sistem mekanis berbasis aturan yang dijalankan dengan disiplin ketat. Meskipun pendekatan mereka berbeda, semuanya memiliki satu kesamaan: disiplin, konsistensi, dan proses yang jelas dalam mengambil keputusan trading. Sekarang Anda sudah berhasil melewati fase awal perjalanan trading Anda. Dasar-dasar penting untuk bertahan di market sudah mulai terbentuk. Begitu juga cara berpikir yang lebih sistematis dalam mencari peluang dengan probabilitas tinggi. Anda mulai belajar berpikir lebih strategis, memilih setup dengan lebih selektif, menentukan target dengan jelas, dan yang paling penting, belajar sabar menunggu market benar-benar mengonfirmasi analisis Anda. 4 bulan terakhir di tahun pertama ini adalah fase yang lebih dalam dan lebih penting. Disinilah Anda mulai membangun penilaian profesional dan mental yang kuat. Ini adalah proses perubahan dari sekadar trader yang mengikuti aturan menjadi trader yang benar-benar memahami alasan di balik aturan tersebut. Masuk ke bulan ke-9. Ada pelajaran penting. Fokuslah mengelola trading, bukan terus memikirkan uangnya. Begitu posisi sudah dibuka berdasarkan rencana yang masuk akal, musuh baru biasanya muncul, yaitu emosi akibat naik turunnya profit dan loss di layar. Trader pemula biasanya terlalu sering melihat angka profit dan rugi mereka. Saat posisi untung, mereka jadi terlalu percaya diri dan serakah. Saat profit mulai berkurang atau posisi merah sedikit, mereka langsung takut dan panik. Akibatnya, keputusan trading mereka tidak lagi berdasarkan kondisi market yang objektif, tetapi lebih dipengaruhi oleh emosi terhadap naik turunnya nilai akun. Dan ini adalah kesalahan besar. Tugas Anda di fase ini adalah belajar memisahkan keputusan trading dari emosi terhadap profit atau kerugian sementara. Keputusan Anda harus tetap berdasarkan apa yang ditunjukkan market melalui grafik harga dan volume. Pasar sendiri yang akan memberitahu kapan posisi masih layak dipertahankan dan kapan sudah waktunya keluar. Untuk membantu menjaga disiplin dan mengurangi pengaruh emosi, Anda perlu menggunakan pendekatan yang lebih mekanis. Salah satu alat terbaik untuk itu adalah trailing stop. Trailing stop adalah stop loss yang terus dinaikkan mengikuti arah tren selama posisi masih bergerak sesuai harapan. Misalnya, setelah harga naik dan membentuk koreksi kecil, Anda menggeser stop loss ke bawah area low koreksi terbaru. Teknik sederhana ini punya dampak besar. Anda tidak perlu lagi terus menebak apakah harus take profit sekarang atau menahan posisi lebih lama. Biarkan market yang memutuskan. Tugas Anda hanya mengikuti aturan dan membiarkan profit berkembang selama tren masih sehat. Posisi akan tetap dipertahankan sampai market menunjukkan tanda bahwa tren mulai berubah dan stop loss Anda akhirnya tersentuh secara logis. Pendekatan seperti ini membantu Anda mengelola posisi berdasarkan struktur market yang nyata, bukan berdasarkan rasa takut atau serakah terhadap uang. Masuk ke fase berikutnya, Anda harus mulai belajar sesuatu yang sangat penting. Pelajari kerugian Anda. Tidak ada trader hebat yang selalu benar setiap saat. Kerugian adalah bagian normal dari trading.
Trader amatir biasanya ingin cepat melupakan kerugian mereka. Sementara trader profesional justru menjadikannya bahan pembelajaran paling berharga. Setiap loss sebenarnya adalah biaya pendidikan yang sudah Anda bayar ke market. Tugas Anda adalah mengambil pelajaran maksimal dari situasi tersebut. Karena itu, Anda harus mulai membangun jurnal trading yang disiplin. Catat semua transaksi, baik yang untung maupun rugi. Simpan screenshot sebelum entry. Alasan kenapa Anda masuk posisi, area entry, stop loss, target profit, dan hasil akhirnya. Yang paling penting, setiap kali mengalami kerugian, lakukan evaluasi secara jujur. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melanggar aturan saya sendiri? Apakah saya salah membaca kondisi market? Apakah saya masuk terlalu cepat karena FOMO? Apakah saya trading berdasarkan emosi? Apakah analisis volume dan price action saya salah? Dengan proses evaluasi seperti ini, Anda akan lebih cepat menemukan kelemahan dalam sistem maupun psikologi trading Anda. Kerugian yang dianalisis dengan benar tidak lagi menjadi sesuatu yang menyakitkan, tetapi berubah menjadi guru terbaik yang membantu perkembangan Anda sebagai trader. Lalu masuk ke tahap berikutnya. Anda akan memahami bahwa kesabaran adalah senjata terbesar seorang trader. Selama perjalanan ini, Anda sudah berkali-kali mendengar pentingnya sabar. Tetapi sekarang Anda harus mulai memahami bahwa kesabaran bukan hanya satu bentuk disiplin, melainkan banyak bentuk sekaligus. Kesuksesan trading sangat bergantung pada kemampuan Anda menguasai ketiga jenis kesabaran ini. Pertama, kesabaran strategis, yaitu kemampuan menunggu setup terbaik muncul. Kadang Anda harus rela duduk tanpa transaksi selama berminggu-minggu, sambil menolak banyak peluang yang biasa saja sampai akhirnya muncul setup yang benar-benar memenuhi semua kriteria Anda. Ini seperti pemburu yang mampu menunggu diam dalam waktu lama sampai target terbaik muncul. Kedua, kesabaran taktis. Setelah menemukan setup bagus, Anda tetap harus sabar menunggu titik entry terbaik dengan risiko paling kecil. Kadang Anda harus rela melihat breakout terjadi tanpa buru-buru ikut masuk, lalu menunggu pullback tenang menuju support sebelum akhirnya entry. Ini seperti sniper yang menunggu momen paling tepat sebelum menarik pelatuk. Ketiga, kesabaran operasional. Ini adalah kemampuan untuk tetap bertahan dalam posisi yang sudah benar dan membiarkan profit berkembang maksimal. Anda harus mampu menghadapi koreksi kecil selama tren masih sehat. Tetap percaya pada analisis Anda dan mengelola posisi dengan disiplin menggunakan trailing stop, bukan berdasarkan emosi harian. Inilah kesabaran seorang profesional yang mampu melihat gambaran besar dan membiarkan sebuah kampanye trading berjalan sampai market benar-benar menunjukkan bahwa tren tersebut telah selesai.